Dari masa dari AMPB ini sudah baca dari draft RUU perampasan aset sendiri belum sih? Kemudian apa aja yang diperjuangkan dari AMPB? Untuk draftnya, lebih tepatnya naskah akademik itu udah baca. Dan terakhir itu tahun 2022 yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang kita inginkan, makanya dari awal kita sampaikan, kita sebenarnya itu bukan memburu, tapi kita ingin RUU perampasan aset ini menjadi program legislasi nasional. Dan saat ini kan baru kemudian dilaksanakan. Nah, yang kedua soal substansi perampasan aset, dari teman-teman itu sebenarnya menginginkan bahwa RUU perampasan aset ini menjadi nafas atau sebagai pemantik agar tindak pidana korupsi di Indonesia itu tidak terjadi. Kenapa? Teman-teman dari Pati berpikir bahwa bila ada perampasan aset, karena pemahaman kami, RUU perampasan aset ini kan salah satu prinsipnya adalah follow the money. Jadi kalau kemudian motif ekonomi dari pelaku tindak pidana korupsi itu bisa dipatahkan melalui RUU perampasan aset, harapannya tindak pidana korupsi di Indonesia mulai kecil hal yang terjadi. Kenapa? Karena sejak awal teman-teman AMPB itu punya latar belakang kenapa RUU perampasan aset ini akhirnya kita dorong untuk disahkan. Pertama, tanggal 13 Agustus 2025 kita mendesak soal kewenangan pemerintah di Kabupaten Pati. Dan kemudian tidak lama setelah itu ternyata betul ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Lalu kemudian karena itu terjadi, tentunya secara prinsip ini merugikan rakyat. Kenapa? Uang yang diambil atau uang yang digunakan sebagai hasil tindak pidana korupsi itu adalah hasil dari pajak-pajak rakyat. Tentunya ini merugikan rakyat. Apakah kemudian kita cukup hanya dengan vonis hukuman penjara, lalu kemudian pajak-pajak yang telah dikumpulkan itu terabaikan lalu mereka gunakan? Kalau begitu akan muncul yang namanya motif investasi korupsi menurut kami. Kenapa? Oke, mending kita dipenjara 5 tahun, 20 tahun, 10 tahun, tapi kita bisa nabung 10 sampai 15 miliar. Akhirnya kan terjadi mindset yang baru kan bagi para pejabat. Nah, ini yang kami ingin putuskan. Karena kenapa? Motif rata-rata dari para koruptor itu adalah motif ekonomi. Itu yang ingin kami patahkan. Sehingga substansi dari pengesahan RUU perampasan aset ini sebenarnya sifatnya sangat prinsipal. Kalau draftnya sendiri kan udah banyak beredar nih Mas, mungkin udah melihat atau baru naskah akademiknya aja Mas? Naskah akademik itu sudah baca dan juga draftnya juga kita sudah baca. Tapi untuk draft terbaru kan saat ini masih dalam pembahasan di DPR. Makanya saat ini kita belum tahu nih draft terbaru bagaimana. Makanya dari kemarin kami katakan kami tidak anti dialog, karena kami merasa ini perlu melibatkan masyarakat. Salah satu cara untuk melakukan pengesahan undang-undang itu melalui salah satunya adalah keterlibatan masyarakat. Mas, terkait kemarin kan juga dari kemarin ada salah satu poin itu terkait tuntutannya hukuman mati bagi koruptor. Kalau ini kan ditentang sama aktivis HAM karena mereka menganggap yang bisa mencabut nyawa itu ya hanya Tuhan sebenarnya, bukan hukum, bukan karena dikhawatirkan bisa menyalahgunakan kewenangan hukum gitu. Kalau dari Mas sendiri mungkin tanggapan seperti Kalau menurut kami pribadi begini, betul bahwa kita perlu perhatikan prinsip-prinsip. Kalau kita lihat kemudian naskah akademik KUHP, ada juga perdebatan antara akademisi ya waktu itu ya, bagaimana kemudian pelaksanaan hukuman mati. Menurut kami mungkin bisa kemudian menjadi bahasan yang sama ketika KUHP itu didiskusikan melalui RUU perampasan aset. Apakah kemudian semerta-merta kita tidak bisa laksanakan hukuman mati bagi para koruptor melalui undang-undang perampasan aset nantinya? Saya rasa itu perlu kajian banyak. Lalu kemudian itu apakah tidak ada celah? Saya rasa itu bisa dipertimbangkan banyak hal. Lalu kemudian bagaimana mekanisme hukuman mati bagi para koruptor? Menurut saya itu bisa dipertimbangkan oleh wakil. Bukan berarti kemudian itu tidak bisa dilaksanakan, kan begitu. Sedangkan KUHP saja bisa, kenapa lex spesialis kemudian dibatasi? Lebih intinya di situ. Oke. Terus untuk besok sendiri, sebenarnya dari hari ini tuh apa yang dilakukan sebenarnya Mas? Untuk persiapan besok? Iya. Kegiatan hari ini kita menerima donasi, kita membuat ruang dialog. Kita ingin mensosialisasikan kenapa teman-teman AMPB berangkat ke Jakarta. Tujuannya sudah jelas, ada keresahan di Pati. Setelah kemudian kita datang ke Jakarta, ini bukan hanya keresahan Pati, ini keresahan rakyat Indonesia.
Sehingga sekali lagi kami katakan, ini bukan hanya tuntutan masyarakat Pati, ini tuntutan dan keresahan rakyat Indonesia yang harus kita perjuangkan dan kita lakukan dengan cara elegan. Mas tadi ada disebut mau bermalam di sini nyampe besok, itu rencananya jadi atau gimana? Masih pertimbangan? Nanti kita akan informasikan. Yang jelas kita selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berkomunikasi karena sekali lagi ini perjuangan bersama. Oke, Oke, cukup. siap. Makasih banyak, Mas. Makasih, Mas.